Kalau menurut hukum Taurat, orang perempuan yang pendarahan itu najis dan tidak boleh bersentuhan dengan siapa-siapa. Dia dikucilkan, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya siapa-siapa untuk mengkuatkan dia. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus dan dia punya iman, dia terima firman, apa yang dia lakukan? Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Berulang-ulang, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ada sebuah nasihat berkata begini, jangan gunakan kata-katamu untuk menyatakan situasimu yang buruk, tapi mari gunakan kata-katamu untuk mengubah situasimu. Dengan perkataan apa? Perkataan iman. Iman akan selalu berbicara. Kita akan mengenal seberapa jauh iman kita kepada Tuhan lewat perkataan kita. Kita berkata-kata tentang masalah, kita berkata-kata tentang perkara yang buruk, atau kita berkata-kata tentang iman kita kepada Tuhan. Dan ketika perempuan ini tidak punya siapa-siapa untuk menguatkan dia, mungkin sekelilingnya hanya menghakimi, hanya melihat kekurangannya. Mungkin ada yang berkata, engkau terkutuk 12 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, dan itu penderitaan yang sangat luar biasa. Boleh dikatakan itu dia seperti jatuh ke sebuah jurang dan dia berpegang pada seutas tali, dan tali itu mulai putus sedikit demi sedikit benangnya, sehingga yang terakhir tinggal satu benang yang menahannya. Dan dia berkata, Tuhan, sampai berapa lama lagi aku akan seperti ini? Tetapi lihat apa yang dia katakan. Dia katakan imannya, dia perkatakan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan, meditasi. Artinya berbicara lebih keras kepada diri sendiri. Ketika kita tidak punya siapa-siapa untuk mengkuatkan kita, mari kita kuatkan diri sendiri. Seperti Daud, dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Ketika dia terjepit, hendak dilempari batu oleh teman-temannya sendiri, oleh kumpulannya yang selama ini menjadi teman setia, teman berjuang, teman bersama-sama, teman berlari, teman bersembunyi. Dan orang-orang yang tadinya menjadi teman berubah menjadi musuh yang hendak melempari dia. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti itulah contoh bagaimana berpegang kepada janji Tuhan. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, Tuhan melihat. Dia berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau menuruti firmanku. Maka apa kata firman Tuhan? Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang dapat tutup. Jadi kita tidak takut kalau pintu tertutup, kesempatan tertutup. Jangan takut, puji Tuhan. Ada pintu yang lebih baik, ada peluang yang lebih baik. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk naik level yang lebih baik, naik tinggi. Tidak semestinya posisi, duit, harta, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita naik lebih tinggi dan ada di tempat di mana Tuhan melihat, dan kita memiliki perspektif ilahi, maka kita melihat segala sesuatunya seperti Tuhan melihat. Maka ketika kita melihat pintu tertutup, kita tidak takut karena kita tahu Tuhan pegang kuncinya.